Indonesian President Joko Widodo has again resisted calls for a nationwide lockdown, saying that it is not suitable option for the country at this point. Sumatera Selatan makin memperketat pintu masuk dan keluar seiring meningkatnya wabah yang diakibatkan virus corona di sejumlah negara. Pemerintah daerah Sumsel bahkan mengeluarkan surat edaran untuk peningkatan pengawasan dan larangan mengantisipasi masuknya virus mematikan tersebut ke Sumsel. Instead, Mr. Widodo has declared a public health emergency, introducing new measures to ramp up physical distancing and provide assistance to low-income workers. Pengetatan pengawasan dilakukan pada pintu masuk lintas negara seperti bandara dan pelabuhan, selain memantau status kesehatan orang yang pernah berpergian atau datang dari negara terjangkit dalam 14 hari sejak kedatangan. Untuk mencegah penularannya, sejumlah negara membuat kebijakan yang memang ada berbeda-beda, bahkan sampai ada negara-negara yang harus melakukan kebijakan lockdown atau mengunci wilayahnya, baik ada yang total lockdown atau lockdown secara keseluruhan. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan ini adalah pertemuan yang kedua untuk melanjutkan syarah atau penjelasan dari usul al-iman as-sittah. Disebutkan al-muallif rahimahullah ta'ala usulul aqidatil islamiyah. Ad-dinul islamiyyu kama sabaq aqidatan wa syari'atan. Telah dijelaskan pada muqaddimah atau depan dari kitab ini bahwa Islam adalah agama yang terdiri dari aqidah dan syariah. Wa qad asyarna ila syai'in min syara'ihi, dan telah kami memberikan mengisyaratkan, yakni menjelaskan sebagian kecil dari syariat-syariat Islam, wa dzakarna arkanahu, dan telah kami sebutkan rukun-rukunnya, yaitu al-arkan atau arkanul Islam al-khamsah. Rukun dari syariat yang disebutkan tadi oleh beliau adalah rukun Islam yang 5. Allati tu'tabar asasan li syara'ihi, yang mana rukun Islam yang 5 itu adalah merupakan asas, landasan bagi syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal aqidatul islamiyah, adapun aqidah Islam, fa ususuha, maka landasan-landasannya, usus jamak dari asas. Fa ususuha al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Jadi landasan dari akidah Islamiyah adalah iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, keenam asas ini disebut oleh para ulama, yaitu usulul iman as-sittah atau arkanul iman as-sittatu. Ya, usulul imani as-sittatu atau arkanul iman as-sittah. Jadi 6 rukun iman. Nah, 6 rukun iman ini, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad dalla ala hadhihi al-usus kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ke-6 landasan iman ini adalah kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sumber agama Islam adalah 2. Baik akidahnya, hukumnya, aturan-aturannya, yaitu sumbernya dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Al-Qur'anul Karim, landasan ke-6 rukun ini, dan Al-Qur'anul Karim pertama disebutkan di sini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 177. Surah Al-Baqarah
ayat 177 yang disebutkan di sini hanya 5 rukun iman. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib." Bukanlah perbuatan berbakti itu dengan kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra man amana billah. Akan tetapi perbuatan berbakti, perbuatan yang baik itu adalah iman kepada Allah. Wal yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, wal malaika, beriman kepada para malaikatnya. Wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada kitab Allah dan beriman kepada para nabi. Ini sebutkan 5 dalam ayat ini. Kemudian yang lain tentang takdir Allah itu disebutkan di dalam surat Al-Qamar, di antaranya surat Al-Qamar ayat 49 dan ayat ke-50. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan hanyalah dengan ketentuan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. Dan perintah kami tidak lain hanyalah satu perkataan seperti sekejap mata. Jadi ayat ini menjelaskan tentang takdir. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ayat menunjukkan iman kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Adapun ayat 177 dari surat Al-Baqarah, ini adalah ayat yang mengumpulkan antara akidah, iman, dan akhlak. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi." Dan orang yang memberikan hartanya, padahal dia membutuhkan harta itu, dia berikan kepada siapa? Dzawil qurba, kepada orang-orang miskin. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Wabnas sabil wasailin wa fir riqab. Dan dia berikan hartanya atau sebagian hartanya kepada para musafir, kepada orang yang meminta, dan kepada orang yang berhutang. Ya, yaitu ar-riqab, yang membebaskan budak. Wa aqamas shalah, dan dia menegakkan salat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang mereka menepati janji mereka. Idza ahadu, kalau mereka berjanji. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, dan orang-orang senantiasa bersabar baik dalam keadaan sulit dan sempit. Wahinal ba'si, dan dalam keadaan berkecamuknya peperangan. Ulaika alladzina shadaqu, mereka itulah orang-orang yang benar, yakni iman mereka. Wa ulaika humul muttaqun, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ini ayat yang mencakup akidah, ibadah, akhlak, ya, muamalah dengan manusia dan muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain yang menyebutkan tentang takdir Allah Azza wa Jalla selain dari surat Al-Qamar ayat 49 ayat 50 juga disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-38. Ini tentang takdir. Allah taala berfirman, "Wa kana amrullahi qadran maqdura." Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Suatu ketetapan yang pasti berlaku. Kemudian di antara adillah, dalil yang lain tentang takdir Allah Azza wa Jalla disebutkan dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-22. Allah taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Dan tidaklah suatu musibah, tidaklah ada musibah yang menimpa di bumi ini dan tidak pula menimpa diri kalian kecuali semua itu termaktub dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Innallaha ala kulli syai'in inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi ini ayat di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan tentang takdir Allah. Karena Allah mengumpulkan masalah rukun iman ini
pada sejumlah ayat Allah menyebutkan hanya 5 rukun iman. Sama dengan dalam ayat dalam surat Al-Baqarah, ya amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Disebutkan 4 di situ. Ya, wa rusuli wal yaumil amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Setiap orang beriman pada Allah. Ya, wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Itu disebutkan 4 rukun iman. Jadi takdir Allah disebutkan dalam sejumlah ayat-ayat yang lain, dan kita wajib beriman kepada adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan lagi pada perincian tentang iman kepada takdir. Ini dari ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, landasan dalil tentang rukun iman yang 6 ini dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang disabdakan oleh beliau ketika beliau alaihi salatu wassalam menjawab pertanyaan Jibril. Jibril dengan sengaja diutus oleh Allah azza wa jalla mendatangi majelis Rasulullah sallam, ya, ibarat seorang penuntut ilmu, dan beliau datang dalam keadaan seakan-akan dia tidak dikenal. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi sallam tentang iman, Islam dan ihsan, dan tentang alamat atau tanda-tanda hari kiamat. Nabi sallam menjawab ketika Jibril bertanya, akhbirni alil iman, beritahukanlah pada aku tentang apakah iman itu. Kata Nabi sallam, al iman, kata beliau, iman itu adalah an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Engkau beriman kepada Allah, beriman pada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan engkau beriman pada hari akhir serta beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi landasan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman kepada takdir. Kemudian setelah secara global al-muallif menyebutkan arkanul iman as-sittah atau usulul iman as-sittah, rukun-rukun iman yang 6, lalu beliau memperinci satu persatu dari arkanul iman tersebut. Al-imanu billahi ta'ala. فأما الإيمان بالله فيتضمن 4 أمور. الأمر الأول الإيمان بوجود الله تعالى، وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. أولا، أما دلالة الفطرة على وجوده سبحانه فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبغ تفقير أو تعليم أو ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرف عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري. ثانيا، وأما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لم توجد نفسها بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة، لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها، لأن الشيء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا. ولا يمكن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسق المتآلف والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا
باتا أن يكون وجودها صدفة إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره وإذا لم يكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجد وهو الله رب العالمين وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولا هم الذين خلقوا أنفسهم فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى ولهذا لما سمع جبير ابن مطعم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي ولنضرب مثلا يوضح ذلك فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد أحاطت به حدائق وجرت بينها الأنهار وملئ بالفرش والأسرة وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته وقال لك إن هذا القصر وما فيها من كمال قد أوجد نفسه أو وجد هكذا صرفة بدون موجد لبادرت إلى إنكار ذلك وتكذيبه وعددت حديثه سفها من القول أفيجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمعه أو أفلاكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد. Naam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Ini pembahasan tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Al-imanu billah yatadhammanu arba'ata umur. Ketika kita diperintahkan beriman pada Allah Azza wa Jalla, lalu yang diimani tentang Allah ini apa saja? Ada 4 poin. Yang pertama adalah iman akan wujudullah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua iman kepada uluhiyah Allah, ya, rububiyah Allah, bahwa dia adalah Rabbus samawati wal ard. Yang ketiga iman kepada uluhiyah Allah, bahwa dia adalah al-ilah, al-haq, sembahan yang hak, yang berhak disembah. Yang keempat adalah iman kepada wasifat, nama sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 poin yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada Allah taala. Yang pertama, al-iman kepada Allah taala. Awalan al-imanu biwujudillah ta'ala. Beriman akan adanya Allah, bahwa Allah itu ada. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu, dan telah menunjukkan adanya Allah fitrah manusia. Ya, al-fitrah yaitu tabi'ah as-salimah allati lam tashub bi'aib. Ya, yaitu fitrah salimah yang ada dalam diri seseorang, yang belum dikotori oleh hal-hal yang mengotorinya. Jadi seorang manusia dalam fitrah yang fitrahnya bersih, maka dia akan beriman kepada Allah dengan fitrahnya. Ya, qad dalla ala wujudi ta'ala, menunjukkan adanya Allah. Yang pertama al-fitrah. Yang kedua al-aql, akal manusia. Yang ketiga asy-syara', dari dalil-dalil nakal, Quran dan sunnah.
Yang keempat adalah al-his, dengan realita kenyataan, ya, yang kita lihat, yang kita rasa, semua menunjukkan bahwa Allah itu ada, ya. Amma dalalatul fitrah ala wujudihi, adapun yang menunjukkan Allah itu ada berdasarkan fitrah manusia, fa inna kulla makhluqin qad fatara ala futira ala al-imani bi khaliqihi, karena setiap makhluk telah dijadikan fitrah oleh Allah dalam dirinya. Makhluk itu dia beriman kepada penciptanya, min ghairi sabqi tafkirin au ta'lim, tanpa didahului oleh berfikir atau tanpa diajarkan terlebih dahulu. Fitrahnya mengatakan bahwa Allah itu ada, walaupun tidak ada yang mengajarkannya, ya. Wala yansarifu an muqtada hadhil fitrah illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha, dan tidaklah akan berpaling dari fitrah yang suci ini, ya, kecuali apa yang tara'a ala qalbihi, yakni apa yang datang, yang menimpa hatinya, dan sesuatu yang menimpa hatinya itu yasrifuhu anha, memalingkannya dari fitrah yang suci tadi itu. Ini berdasarkan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin, tidak ada seorang pun yang dilahirkan illa yuladu alal fitrati, melainkan dia dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas iman pada Allah Ta'ala. Tapi yang merusak fitrah itu adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya lah, yuhawwidanihi, yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan dia sebagai seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau yang menjadikan dia sebagai seorang Majusi. Jadi pada dasarnya fitrah manusia, seorang bayi yang lahir, dia lahir di atas iman, lahir di atas Islam, lahir di atas kesucian, pengakuan akan Allah Subhanahu wa taala dan keesaannya. Ini pada dasarnya. Nah, yang mengontori ya fitrah anak ini yang lahir tadi adalah lingkungannya. Dan lingkungan terdekat dari seorang anak adalah orang tuanya. Kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Kalau dia lahir dalam keluarga muslim, maka anak ini akan menjadi orang yang muslim. Karena dia di atas, lahir di lingkungan yang fitrahnya benar atau fitrahnya bersih, tidak dikotori oleh yang lainnya. Tetapi kalau dia lahir ya di lingkungan dari orang tua yang kedua orang tuanya adalah orang Yahudi, maka anak ini akan menjadi Yahudi. Kalau dia lahir di tengah dari seorang Nasrani, maka dia akan menjadi Nasrani. Kalau dia lahir dari orang tua yang Majusi, maka dia akan menjadi orang Majusi. Karena lingkungannya telah merusak fitrahnya. Ini dalil bahwa pada dasarnya manusia itu secara fitrah mengakui akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dalalatul aqli ala wujudillah ta'ala, adapun dalil akli, ya bahwa akal menunjukkan adanya Allah Azza wa Jalla, falianna hadhil makhluqat sabiqaha wa lahiqaha la budda laha min khaliqin aujadaha. Akal mengatakan ya bahwa semua makhluk ini yang terdahulu maupun yang akan datang la budda laha min khaliq. Ya. Harus memiliki pencipta. Aujadaha, yaitu pencipta yang mengadakannya. Idla yumkin, karena tidak mungkin. Antujida nafsaha binafsiha, karena tidak mungkin makhluk ini dia menciptakan dirinya sendiri dengan dirinya sendiri itu. La yumkin. Antujida nafsaha binafsiha. Tak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Ya, wala yumkinu an tujada sudfatan, dan tidak mungkin dia berada secara kebetulan. Tahu-taunya ada. Tak mungkin. Sudfa itu yakni ada secara ya kebetulan. Tahu-taunya ada. Sudfah. Ya, ini tidak mungkin. La yumkin an tujida nafsaha binafsiha li'anna syai'a la yakhluqu nafsaha.
Adapun bahwa makhluk ini tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri, alasannya secara akal, li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu. Karena sesuatu itu tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Li'annahu qabla wujudihi ma'dum. Karena dia sebelum ada, dia itu tidak ada. Maka tidak mungkin dia ciptakan dirinya sendiri. Wong dia asalnya tidak ada. Fa kaifa yakunu khaliqan? Maka bagaimana sesuatu yang tidak ada itu kok bisa menciptakan? Itu mustahil. Ini secara akal. Kemudian kata beliau, rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, wala yumkinu an tujad sudfatan, dan tidak mungkin makhluk itu ada dengan sendirinya. Lianna kulla hadithin la budda lahu min muhdithin, karena setiap yang ada mesti ada yang mengadakannya. Ya, mesti ada yang mengadakannya. Setiap yang baru yang ada itu hadits, la budda lahu min muhdits, mesti ada yang mengadakannya. Wali anna wujudaha ala hadzal nizamil badi'. Ya, dan apalagi keberadaan semua ini dengan peraturan tata yang demikian indahnya. An-nizam al-badi' wat tanasuq wat ta'aluf, dan sangat sesuai, ya, pergantian siang dan malam, bagaimana siang ya datang, malam itu pergi, dan begitu rapinya. Itu contoh. Al-muta'alif wal irtibat al-multahim bainal asbab wa musabbabatiha, dan ikatan yang sangat erat, yang kuat, bainal asbab wa musabbabatiha, antara sebab dengan yang menjadi sebab itu, antara sebab dan akibat. Wa bainal kainati ba'dhiha ma'a ba'dhin, dan antara sebagian benda dan benda yang lainnya. Ini semua yamna'u man an batan an yakuna wujuduha sudfatan. Ya, kejadian ini semua menunjukkan bahwa tidak mungkin, ya, dia akan ada dengan secara kebetulan. Tidak mungkin, mesti ada yang mengadakannya. Siang berubah jadi malam, malam berubah jadi siang, tanpa ada yang menjadikannya. Ini adalah mustahil. Ya, id al mawjud sudfatan laisa ala nizamin fi asli wujudihi, fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawwurihi. Id al mawjud sudfatan, karena sesuatu yang ada dengan tiba-tiba, ya, dan kebetulan, laisa ala nizamin fi asli wujudiha, tentu dia ada itu tanpa adanya aturan pada asalnya, pada dasar keberadaannya. Fa kaifa yakunu muntaziman, maka bagaimana mungkin dia bisa teratur rapi, ya, ketika dia telah ada dan dalam perkembangannya, ya. Maka dari itu ini menunjukkan secara akal bahwa semua yang ada ini dengan kerapiannya, keteraturannya yang indah, mesti ada yang menciptakannya. Karena tidak mungkin sesuatu bisa teratur dengan sendirinya. Ya. Bayi dalam kandungan ibu misalnya, kok dia bisa mengukur dia harus 8 bulan atau 9 bulan, ya, 4 bulan pertama ini, atau ya 4 bulan pertama belum masuk ruh, kemudian setelah 4 bulan baru ditiupkan ruh, dia meniup ruhnya sendiri. Ini suatu hal yang mustahil, tak mungkin secara teratur. Dan sama pada umumnya manusia. Adapun Allah menciptakan hal-hal yang luar biasa. Pada umumnya manusia itu mempunyai jari 5 setiap tangan ini. Tapi Allah terkadang menciptakan ada orang yang jarinya 6. Untuk apa sih Allah menciptakan? Apa hikmah di balik itu? Untuk Allah menunjukkan kekuasaannya. Bahwa Allah bisa menciptakan yang lain dari yang sudah terbiasa itu. Jadi ketika ada kelainan pada satu ciptaan Allah daripada umumnya, ini untuk Allah tunjukkan kekuasaannya. Ya. Untuk Allah menunjukkan kekuasaannya. Bahwa Allah berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang kelihatan pada umumnya begitu, tapi aneh. Pada sesuatu tertentu dia lain dari yang lainnya. Ini untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa idza lam yumkin an tujida hadhil makhluqatu nafsaha binafsiha. Dan manakala makhluk-makhluk ini tidak mungkin menciptakan dirinya dengan sendirinya, wala an tujada sudfatan, dan tidak mungkin dia ada begitu saja, ta'ayyana, maka menjadi ketetapan an yakuna laha mujidun, bahwa dia memiliki sesuatu yang mengadakannya. Wa huwa Allah Rabbul Alamin, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ya. Wa qad dzakara Allah Ta'ala hadzal dalil al-aqli wal burhan. Wa qad dzakara Allah Ta'ala hadzal dalil al-aqliyya wal burhan al-qat'iyya fi surah At-Tur. Dan Allah telah menciptakan dalil akli ini dan bukti yang pasti ini di dalam surat At-Tur. Haitsu qala, Allah bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan mereka? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Jadi Allah bertanya dua pertanyaan pada mereka. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah mereka mereka diciptakan tanpa ada sesuatu yang menciptakan mereka? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Yani annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq. Bahwa mereka diciptakan bukan pencipta yang menciptakan mereka. Walahumul ladzina khalaqu anfusahum. Dan bukan pula mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini pertanyaan dari Allah Ta'ala. Maka mereka tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Fata'ayyana an yakuna khaliquhum Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jelaslah menjadi suatu ketetapan bahwa pencipta mereka adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia, ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, Rasulullah SAW membaca ayat dari surat At-Tur ini. Ketika sampai pada firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakan mereka? Am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri-diri mereka? Am khalaqus samawati wal arda, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, tapi memang mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Am indahum khazainu rabbika, ataukah mereka memiliki perbendaharaan Tuhanmu? Am humul musaitirun, ataukah mereka yang berkuasa? Ya, ketika Nabi SAW membaca ayat ini, ayat 35 sampai ayat ke-37 dari surat At-Tur, kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, qal kada qalbi an yatir, hati aku itu hampir terbang. Ya, kada qalbi an yatir, hampir lepas jantungku ketika membaca ayat ini. Wadzalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan ini permulaan tetapnya iman dalam hatiku akan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal nadrib mathalan yuwaddihu dzalika. Kemudian kata beliau, kita akan memberi contoh yang menjelaskan itu lagi. Fa innahu law haddatsaka syakhsun an qasrin masyid, kalau ada orang mengatakan pada Anda, menceritakan padamu tentang satu istana yang dibangun dan indah dan megah, ahatat bil hadaiq, yang diliputi oleh kebun-kebun yang indah, kebun-kebun yang bagus, wajarat bainahal anhar, dan mengalir di bawahnya di antara istana itu sungai-sungai, wa muli abil furush wal asirrah, istana itu telah dipenuhi dengan permadani, dipenuhi dengan dipan-dipan, ya, kursi-kursi, sofa-sofa, wa zuyyina bi anwa'iz zinah, dan istana itu terhiasi dan berbagai macam hiasan-hiasan, min muqawimati wa mukammilati, yang menjadikan istana itu kokoh, menjadikan istana itu sempurna, ya. Wa qala laka, lalu orang itu mengatakan pada Anda setelah dia menceritakan tentang istana ini, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin qad aujada nafsaha. Lalu dia mengatakan bahwa istana ini yang demikian indahnya dan isinya ini dia ada dan dia menciptakan dirinya sendiri. Kalau ada orang mengatakan demikian,
Awujida hakada sudfah. Atau dia mengatakan bahwa istana itu yang demikian, yang sempurna itu, dia itu ada dengan begitu saja. Tidak ada penciptanya. Tidak ada yang membangunnya. Tidak ada yang menghiasinya. Ya. Labadarta ila inkari dzalika wa takdzibihi. Tentu kamu akan segera mengingkari ucapan orang itu. Bahwa orang ini bohong. Dia adalah dusta. Tidak mungkin ada istana demikian megahnya jadi dengan sendirinya. Dan semua keindahan yang ada dalam istana itu. Wa adatta hadithahu safahan minal qaul. Dan kamu akan mengatakan, akan menganggap bahwa cerita ini adalah perkataan yang menunjukkan kejahilan orang itu. Safah, jahil. Ya. Menunjukkan orang itu bodoh, pandir. Yang mengatakan demikian itu. Afa yajuz ba'da dzalika an yakuna hadzal kaun al-wasi' bi ardihi. Maka kalau itu sebagai contoh tadi, tidak mungkin, itu mustahil. Contoh sebuah istana yang dikatakan ada dengan sendirinya, itu suatu hal yang kita katakan mustahil. Ya, maka bagaimana dengan alam semesta yang luas ini? Bi ardhihi wa samaihi. Dengan buminya dan langitnya. Wa aflaki dan benda-benda langit yang ada. Wa ahwali dan keadaan-keadaannya. Wa nizamil badi'il bahir. Dengan nizamnya, peraturannya demikian indah dan tertata rapi. Bagaimana mungkin aujada nafsahu? Bagaimana mungkin alam semesta ini mengadakan dirinya dengan sendirinya? Awujida sudfatan biduni mujid. Atau dia ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakannya, tanpa ada yang menciptakannya. Maka secara akal itu tidak bisa diterima. Thalithan. Wa amma dalalatu syar'i. Thalithan. وأما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به. رابعا ما أخبر به. رابعا وأما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين. أحدهما أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى. قال الله سبحانه ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن أعرابيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا. فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال الجبال فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا فما يشير إلى ناحية إلا انفجرت. وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة. الوجه الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعالى،
لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى عليه السلام حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ومثال ثان آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى عنه وأحيي الموتى بإذن الله وقال إذ تخرج الموتى بإذني. ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فرقتين فرآه الناس yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala fali'annal kutubas samawiyata kullaha, bahwasanya semua kitab-kitab yang turunnya dari langit, yang dari Allah Azza wa Jalla, Taurat, Injil, Zabur, wal Quranul Karim, semuanya itu tantiqu bidzalika, menyebutkan adanya Allah Subhanahu wa taala, wa ma ja'at bihi minal ahkamil mutadammina limasalihil khalqi. Demikian pula apa yang datang ya dari kitab-kitab tersebut berupa hukum-hukum yang adil yang mencakup kemaslahatan bagi hamba-hamba Allah. Semua itu dalilun ala annaha min rabbin hakimin alim. Semua itu menunjukkan bahwa datangnya hukum-hukum itu dan kemaslahatan itu dari Rabbin Hakim, dari Allah, Rabb yang maha bijaksana, alim yang maha mengetahui bimasalihi halqih, yang sangat mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyah allati syahida al-waqi' bisidqiha. Demikian pula berita-berita tentang alam semesta ini yang telah disaksikan oleh kejadian, ya, akan kebenaran berita itu. Dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi, menunjukkan bahwa itu semua datangnya dari Rabb Allah yang maha kuasa untuk menjadikan semuanya itu apa yang telah diberitahukan oleh kitab-kitab tersebut. Kemudian yang keempat, dalil yang menunjukkan adanya Allah Ta'ala, dalil his. Wa amma adillatul hissi ala wujudillah, adapun dalil tentang adanya Allah yang bisa kita rasakan dengan indera kita, famin wajhain, yaitu dari dua sisi. Annana nasma'u wa nusyahidu min ijabati da'in, bahwasanya kita mendengar dan kita menyaksikan bahwa Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa, ijabat da'in, ya. Wa ghathil makrubin, orang-orang juga memohon pada Allah pertolongan agar mereka terlepas dari kesulitan, terlepas dari kesempitan. Allah kabulkan. Ma yadullu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala, semua itu menunjukkan dengan dalil yang pasti akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang Nuh alaihissalam, bagaimana beliau berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla. Wa Nuhan idnada min qablu fastajabna lahu, dan Nuh, ya, ingatlah ketika dia menyeru, dia berdoa sebelum itu, lalu kami kabulkan, ya, bagi Nabi Nuh apa permohonannya, ya, dia minta agar Allah membinasakan kaumnya karena kekufuran mereka kepada Allah Ta'ala, kecuali sedikit dari umat Nabi Nuh yang beriman kepada beliau. Allah kabulkan permohonan Nabi Nuh. Allah hancurkan kaum kufar, kafirin yang mendustakan Nuh alaihissalam. Ini bukti nyata adanya Allah Ta'ala. Wa qala ta'ala idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, dan ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian dalam kesulitan, lalu dia memberikan
atau memperkenankan bagi kalian permohonan kalian pada waktu perang Badar, ya. Nabi SAW dalam keadaan sulit. Lalu beliau minta pada Allah Ta'ala istighatsah. Jadi istighatsah itu adalah minta pertolongan, mohon pertolongan. Isti'anah juga begitu, mohon pertolongan. Tapi perbedaannya antara istighatsah dengan isti'anah, kalau istighatsah itu dalam keadaan sulit, dalam kesempitan. Seorang minta pertolongan pada Allah dalam kesempitan. Itu istighatsah. Kalau isti'anah, ya minta pertolongan secara umum. Baik dalam secara umum. Apa yang kita mohon tiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Nah, mohon pertolongan di saat sulit itu namanya istighatsah. Tapi istighatsah yang dimaksud adalah istighatsah yang syar'i. Bukan istighatsah kumpul di lapangan, laki perempuan ketemu, ya. Terus berbuat macam-macam, ya. Ada yang memang sempat ketemu di sana, ayo yuk ketemu di istighatsah. Bagaimana Allah mengabulkan istighatsahnya? Wah, di sana terdapat banyak maksiat pada Allah Ta'ala. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadi istighatsah seorang mohon pada Allah Ta'ala ketika dia dalam keadaan sulit. Bagaimana Nabi SAW mohon pertolongan pada Allah Ta'ala ketika perang Badar, ya, ketika perang Badar, tatkala melihat pasukan orang musyrikin yang jumlahnya demikian banyak, sementara mereka kaum muslimin hanya sedikit, maka Nabi SAW sampai mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau tidak menangkan yakni kaum mukminin, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi ini. Ini saking yakni berharapnya Nabi SAW pada Allah Azza wa Jalla agar Allah menangkan kaum mukminin. Lalu Abu Bakar Siddiq menegur beliau, mengatakan bahwa Allah Maha mendengar, pasti Allah akan mengabulkan apa yang engkau mohon. Dan benar Allah kabulkan permohonan Nabi SAW dan kemenangan yang diberikan kepada kaum mukminin. Kemudian di Sahih Al-Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu an, anna a'rabiyan dakhala yaumal jum'ah. Ini yang bisa dirasa kisah tentang seorang yang masuk di masjid di hari Jumat ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah Jumat. Wan Nabi SAW yakhutub. Faqal, maka orang itu memutuskan khutbah Nabi SAW. Dan mengatakan di saat Nabi SAW sedang berkhutbah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal mal, harta benda telah hancur, binasa. Waja'al iyal, keluarga telah lapar. Fad'ullah lana, maka mohonlah kepada Allah untuk kami. Ini ketika dalam keadaan musim panas, paceklik yang dialami oleh mereka pada saat itu, yang mengakibatkan hancurnya harta benda, menyebabkan kelaparan. Maka orang itu minta kepada Nabi SAW, fad'ullah lana, mohonlah kepada Allah, wahai Rasulullah, untuk kami. Yani agar Allah menurunkan hujan. Farafa'a yadayhi, maka ketika itu juga Nabi SAW mengangkat kedua tangannya. Wada'a, lalu beliau berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla. Fatharas sa'ab amthalul jibal, maka tiba-tiba bermunculan, ya, awan-awan yang besarnya ibarat gunung-gunung yang besar. Falam yanzil an mimbarihi hatta ra'aitul matara yatahadaru ala lihiyatihi. Maka beliau sebelum turun dari mimbarnya sallallahu alaihi wasallam, jadi belum menyelesaikan khutbahnya, kata Anas bin Malik, hingga aku melihat air hujan itu sampai berjatuhan, ya, air hujan dari atas sampai mengenai beliau, sampai berjatuhan dari jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini Allah langsung kabulkan permohonan Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hal yang bisa dilihat dengan nyata akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban permintaan permohonan Rasulullah di saat itu juga. Wa fil Jum'ati tsaniyah, pada Jumat yang kedua, qama dzalikal a'rabi wa ghairuhu. Orang Arab dusun yang datang minggu yang lalu itu datang lagi orang itu. Ya, atau kata Anas bin Malik atau yang lainnya. Kata orang itu, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tahaddamal bina'u, bangunan-bangunan telah hancur, wa ghariqal mal, harta benda sampai tenggelam saking banyaknya hujan. Ya, fad'ullah lana, mohonlah kepada Allah untuk kami, ini agar Allah hentikan hujan itu. Farafa'a yadayhi sallallahu alaihi wasallam qala, maka beliau mengangkat kedua tangannya,
dan beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, agar hujan ini dialihkan ke sekitar kami. Ya. Ini tapi tidak membahayakan kami. Fama yushiru ila nahiyatin illam farajat. Maka tidak beliau menunjuk pada setiap sisi dari langit itu, melainkan awan itu minggir. Ya, awan itu menjauh. Ya. Fama yushiru ila nahiyatin illam farajat. Tidaklah beliau menunjuk satu tempat ke satu arah, melainkan awan itu menjauhi kota Madinah itu. Dan berhentilah hujan. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya tentang kejadian tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa ma zalat ijabatud da'in amran masyhudan. Dan kita masih terus menyaksikan bagaimana Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Menjadi saksi kita lihat sehari-hari. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. Hadza liman sadaqal luju' ila Allah Ta'ala. Ini bagi mereka yang betul-betul mereka jujur dan benar, mereka bersandar kepada Allah Ta'ala. Al-luju' ila Allah, bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa ata bi syara'itil ijabah, dan mereka ketika berdoa mereka memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa, maka Allah kabulkan permohonan mereka. Ini semua bukti yang nyata. Ya, ada orang menikah sekian tahun tidak punya anak, dia minta pada Allah, terbukti Allah berikan anak pada orang itu. Ini kita lihat dan kita saksikan. Ada orang sakit bertahun-tahun berbaring di tempat tidurnya, dia mohon pada Allah, keluarganya mohon pada Allah, Allah sembuhkan. Ini hal-hal yang nyata yang kita lihat dalam realita hidup ini. Ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhu tsani, sisi yang kedua yang dengan dengan nyata dan indra kita melihat adanya Allah Ta'ala, ya, anna ayatil anbiya allati tusammal mu'jizat, dengan adanya tanda-tanda bukti-bukti kebenaran para nabi, dengan adanya mukjizat yang Allah berikan pada mereka, ya, wa yushahiduhan nas, disaksikan oleh manusia, aw yasma'una biha, atau didengar oleh manusia tentang mukjizat-mukjizat itu. Semua itu merupakan burhanun qati'un, bukti yang pasti ala wujudi mursilihim, akan adanya zat yang mengirim mereka, yang mengutus mereka para rasul. Wa huwa Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashar, karena mukjizat-mukjizat yang terjadi itu adalah perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Di luar kemampuan manusia. Yujriha Allah Ta'ala, Allah memperjalankan hal yang luar biasa itu di tangan para rasul, tangan para nabi, ta'yidan li rusulihi wa nasran lahum, dan ini semua untuk meneguhkan para rasul Allah dan sebagai pertolongan bagi mereka, yaitu para rasul tersebut. Mithalu dzalika ayat Musa. Contohnya adalah mukjizat Nabi Musa. Jadi ayat di sini artinya mukjizat. Ayatu Musa, yakni mukjizat Musa. Contohnya adalah mukjizat Musa sallallahu alaihi wasallam. Hina amarahu Allah Ta'ala an yadriba bi asahul bahra. Ketika Allah perintahkan beliau untuk memukul dengan tongkatnya akan laut itu, yaitu laut merah. Fadarabahu famfalaqatna itnai asyara tariqan yabisan. Maka terbelahlah jalan itu menjadi 12 jalan yang kering. Wal ma' bainahuma kal jibal, dan gunung di antara kedua jalan itu, ya, wal ma'u bainahuma kal jibal, dan air itu ibarat gunung di antara jalan-jalan tersebut. Air, tetap meninggi, dan mereka berjalan di antara dua air itu yang ibarat gunung. Qala Allah Ta'ala, fa auhayna ila Musa an idrib asaq al-bahr, maka kami pun wahyukan kepada Musa agar pukullah laut itu dengan tongkatmu. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim, maka terbelahlah, lalu kemudian belahan itu seperti gunung yang besar. Ini disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63. Kemudian contoh yang lain, ayat Isa, yaitu mukjizat Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam, haitsu kana yuhyil mauta, yang mana beliau adalah
Allah berikan kekuasaan, mukjizat untuk menghidupkan orang yang telah mati. Wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah. Dan dia mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan seizin Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa uhyi al-mauta biidznillah. Kata Nabi Isa alaihissalam, dan aku menghidupkan ya orang yang telah mati dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Ini disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 49. Wa id tukhrijul mauta biizni. Dalam surat yang lain Al-Maidah ayat 110 Allah ingatkan kepada Nabi Isa, wa id tukhrijul mauta biizni. Dan ingatlah wahai Isa, ketika engkau menghidupkan atau mengeluarkan orang yang telah mati dengan seizinku. Dan semua menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Wa mithalun thalithun li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh yang ketiga, contohnya adalah mukjizat Nabi SAW. Hina talabat minhu Quraisy ayatan. Ketika orang-orang Quraisy meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau membelah bulan. Mereka minta ayat. Coba kalau kau benar Rasul, belahlah bulan itu. Fa asyara ila al-qamar fanfalaqa firqatain fara'ahun nas. Maka beliau kemudian memberi isyarat pada bulan itu, lalu bulan itu terbelah menjadi dua yang disaksikan oleh manusia. Wa bidzalika qauluhu ta'ala, tentang hal ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan ayat kedua, iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Ini semua menunjukkan mukjizat Nabi SAW. Telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Namun tetap mereka tidak percaya, tidak beriman akan mukjizat Rasulullah SAW. Sehingga orang musyrikin Quraisy ya tetap musyrik. Adapun orang mukmin, mereka beriman pada Allah Ta'ala akan kerasulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahadil ayatul mahsusah. Maka semua tanda-tanda kebesaran Allah yang terlihat dengan indera ini, allati yujriha Allah Ta'ala, yang Allah perjalankan, Allah buktikan, ta'yidan li rusulihi, sebagai peneguhan bagi para rasulnya, wa nasran lahum, dan pertolongan bagi mereka, tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala. Semua ini menunjukkan dengan sangat jelas dan pasti akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman yang pertama, wajib kita imani pada Allah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua, al-iman bi rububiyatillah. Iman bahwa Allah itu adalah Rabb. Ya. Rububiyah ini mencakup 3 hal. Ya, nanti akan disebutkan oleh Syekh. Ya, menciptakan, mengatur dan menguasai. Ya, al-khalqu wal mulku wat tadbir. Ini adalah seputar tauhid rububiyah. Seorang mukmin wajib beriman pada Allah Ta'ala, bahwa Dia menciptakan, Dia menguasai, dan Dia yang mengatur seluruh alam semesta ini. Iqra. Al-amru tsani mimma yatadammanuhu al-imanu billah. Al-imanu bi rububiyyatihi, ay bi annahu wahdahu ar-rabb la syarika lahu wa la mu'in. Wa rabbu man lahul khalqu wal mulku wal amru, fala khaliqa illa Allah wa la malika illa hu wa la amira illa lahu. Qala ta'ala, ala lahul khalqu wal amru wa la amra illa lahu. ولا أمر إلا له. قال تعالى ألا له الخلق والأمر وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ولم يعلم أن أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى وقال
يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري لكن ذلك ليس عن عقيدة. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وأمر الله سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي، فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضيه حكمته. فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. الأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، أي بأنه وحده الإله الحق لا شريك له. والإله بمعنى المألوه أي المعبود حبا وتعظيما. قال الله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكل من اتخذ إلها مع الله يعبد من دونه فألوهيته باطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتسميتها الآلهة لا يعطيها حق الألوهية لا يعطيها حق الألوهية. قال الله تعالى في اللات والعزى ومنات إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال عن هود إنه قال لقومه أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. وقال عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولكن أبى ذلك المشركون واتخذوا من دون الله الآلهة يعبدونهم مع الله سبحانه وتعالى ويستنصرون بهم ويستغيثون. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala Al-thani al-iman birububiyatihi. Kewajiban yang kedua
dalam beriman pada Allah Azza wa Jalla adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala akan rububiyah Allah Azza wa Jalla. Bahwa dia adalah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabbul alamin. Allah adalah Rabb. Ay bi annahu wahdahu Rabbu la syarika lahu wa la mu'in. Arti dan iman pada rububiyah Allah, bahwasanya Allah dialah Rabb satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya dan tidak pula ada penolongnya yang menolongnya. Wa Rabbu man lahul khalqu wal mulku wal amr. Rabb itu adalah sebutan bagi yang memiliki ciptaan, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki perintah atau segala urusan. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali Allah. Wala malika illa huwa, dan tidak ada penguasa kecuali Dia. Wala amra illa lahu, dan tidak ada instruksi, tidak ada perintah kecuali hanya milik Allah. Qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Allah Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwasanya hanya milik Allah lah, hanya milik Dialah ciptaan dan perintah. Allah yang menciptakan, Allah yang memerintah. Karena yang lebih tahu tentang apa yang diciptakannya. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hafithan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini disebut dalam surat Al-A'raf ayat ke-54. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia menuju ke arsy. Ya. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan dia ciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Rabb semesta alam. Ini lengkapnya ayat tersebut. Yang menunjukkan bahwa Allah yang memiliki, Dia menciptakan, Dia menguasai, dan Dia memerintah. Wa qala, demikian pula Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat 13. Dzalikumullahu rabbukum. Ya, yang demikian itu karena Dialah Allah, Rabb kalian. Lahul mulku, hanya miliklah semua kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi, dan sembahan-sembahan yang kalian menyembah selain Dia, selain Allah, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun, walaupun hanya sebesar setipis kulit ari. Mereka tidak mempunyai kekuasaan. Walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyah Allah subhanahu. Dan tidak diketahui ada seorang dari hamba Allah ini yang mengingkari akan rububiyah Allah. Illa an yakuna mukabiran ghairu mu'taqidin bima yaqul. Kecuali orang yang memang dia itu adalah orang yang sombong, orang yang pengku, orang yang memang angkuh, yang dia mengatakan hal itu tapi dia tidak yakini dengan hatinya. Contohnya adalah Fir'aun. Kama hasala min Fir'aun hina qala liqaumih. Sebagaimana apa yang terjadi pada Fir'aun ketika dia mengatakan kepada kaumnya, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, yang paling tinggi. Wa qal, itu dalam surat An-Nazi'at ayat 24.
Kemudian Allah Ta'ala berfirman juga tentang perkataan Fir'aun. Ya ayuhal mala, wahai para pembesar, pembesar-pembesarnya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bahwa kalian mempunyai sembahan selain aku. Ini disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-38. Ini perkataan Fir'aun, pengakuan dengan lisannya dan mulutnya bahwa dia adalah Rabb. Bahwa mereka semua tidak mempunyai Tuhan selain dia. Lakin dzalika laisa an aqidatin. Tapi ucapan itu tidak berdasarkan pada keyakinan. Karena sebetulnya keyakinannya dia, yaitu Allah itu ada. Itu dalam hatinya. Tapi dia ucapkan dengan lisannya tanpa ada keyakinan bahwa dia adalah Tuhan selain Allah. Kalau Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa yang dikatakan oleh Fir'aun tadi, itu hanya ucapan lisan. Tapi hatinya sendiri itu mengingkari. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Jadi dia kufur kepada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi hatinya pada hakikatnya, jiwanya itu ya yakin akan mukjizat yang ditunjukkan oleh Musa kepadanya, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dia mengingkari? Zulman wa uluwa. Karena kezaliman dan kesombongan. Dia tidak mau di bawah. Dia tunjukkan pada kaumnya akan kesombongannya dan keangkuhannya. Ini disebutkan dalam surat An-Naml ayat yang ke-14. Wa qala Musa li Fir'aun fima hakallahu anhu. Kemudian Musa berkata kepada Fir'aun sebagaimana yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat yang ke-102. Surat Al-Isra ayat ke-102. Kata Nabi Musa kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Ya. Laqad alimta, sungguh engkau telah mengetahui, ini kata Musa kepada Fir'aun, bahwa tiada yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu kecuali Rabb yang memelihara langit dan bumi. Rabbus samawati as-samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Yang itu semua adalah Allah. Yang menurunkan mukjizat-mukjizat itu adalah Allah yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Sebagai bukti-bukti yang nyata. Ya illa rabbus samawati wal ardi basaira wa inni la'adhunnuka ya Fir'aunu mathbura. Dan sungguhnya aku yakin wahai Fir'aun, engkau adalah orang yang akan binasa. Jadi sini dhon di sini artinya ya yakin. La'adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Aku yakin bahwa kau akan binasa. Karena dia mengingkari mukjizat-mukjizat yang Allah tunjukkan di tangan Nabi Musa alaihissalam. Walihada kana al-musyrikuna yuqirruna bi rububiyatillah ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang musyrikin pada hakikatnya mereka itu mengakui akan rububiyah Allah Ta'ala. Ma'a isyrakihim bihi fil uluhiyah. Ya. Sejalan dengan itu, bersamaan dengan itu, mereka menyekutukan Allah di dalam uluhiyah. Ya. Tapi dalam rububiyah tidak. Ya, mereka mengakui beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, semua mereka akui. Tapi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Seakan-akan mereka bertanya, mengapa kok hanya Allah yang kita wajib sembah? Kok yang lain tidak boleh? Jadi mereka menyekutukan Allah dalam uluhiyah. Tapi dalam rububiyah tidak. Mereka mengakui akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 89 sampai ayat 84 sampai 89. Qul, katakanlah wahai Muhammad, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Milik siapakah bumi ini dan yang berada di bumi jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Maka mereka akan menjawab, mereka akan mengatakan itu milik Allah. Qul afalah tadhakkarun. Katakanlah, apa tidak kalian mengambil pelajaran? Ini menjual bahwa mereka mengakui
yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada orang-orang musyrikin, siapakah rabbus samawati sab'? Siapakah yang menciptakan, yang memelihara langit dan bumi? Langit yang 7, dan siapakah Rabb penguasa yang menciptakan arsy al-azim, arsy yang agung? Sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Niscaya mereka akan menjawab, itu adalah milik Allah. Katakanlah pada mereka, tidakkah kalian bertakwa? Yang kalian menyembah hanya pada Allah, padahal kalian mengakui itu semuanya. Mengapa kalian tidak menyembahnya? Apa kalian tidak takut? Qul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya berada semua kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujar alai. In kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi. Qul fa anna tusharun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu? Wa huwa yujiru, dan dia akan menyelamatkan. Wa la yujaru alai, dan tidak akan selamat orang dari adabnya. In kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Sayaquluna lillah, maka mereka akan menjawab, mereka akan mengatakan itu milik Allah. Qul fa anna tusharun. Katakanlah bagaimana mungkin kalian dipalingkan, yang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang lain, surat Zukhruf ayat ke-9, Allah Ta'ala berfirman, wala in sa'altahum, dan apabila engkau bertanya pada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim, niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Waqal, demikian pula Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-87, wala in sa'altahum man khalaqahum, dan apabila engkau bertanya pada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, la yaqulunna Allah, niscaya mereka akan menjawab Allah yang Dia menciptakan mereka. Fa anna yufakun, maka bagaimana mungkin kalian itu dipalingkan, yakni dari beribadah kepada Allah Ta'ala. Wa amrullahi subhanahu, dan perintah Allah, ya ini syamilun lil amril kauniyyi wasyar'iyyi. Perintah Allah itu mencakup dua perkara yang berkaitan dengan alam semesta ini, kauni, berkaitan juga yang kedua berkaitan dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fakullama annahu mudabbir, fakama annahu mudabbirul kaun. Maka sebagaimana Allah, Dia adalah mudabbirul kaun. Dia yang mengatur alam semesta ini. Al-qadhi fihi, yang memutuskan di alam semesta ini. Bima yurid, dengan apa yang Dia kehendaki. Hasba ma taqtadhihi hikmatu, sesuai dengan hikmah Allah. Fahuwa kadzalik al-hakim fihi bi syar'il ibadat. Maka Dia pula Allah sebagai hakim pemutus dalam hal berkaitan dengan syariat, dalam beribadah pada Allah, juga dalam berkaitan dengan hukum-hukum muamalat. Hasba ma taqtadhihi hikmatuhu, sesuai dengan hikmah Allah dan kebijakan Allah Ta'ala. Faman ittaqadha ma'allahi ta'ala musyarri'an fil ibadat, maka barang siapa yang mengambil pembuat syariat dalam ibadah pada Allah selain Allah, au hakiman fil muamalat, atau mengambil hakim yang lain dalam bermuamalat, faqad asyraka bihi, berarti dia telah menjerumuskan atau dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Walam yuhaqqiq al-iman, dan dia belum mewujudkan iman yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, al-iman bi uluhiyatillah. Hal yang wajib iman pada Allah yang ketiga adalah bahwa Allah Dialah sembahan yang hak. Kalau tadi rububiyah mencakup tiga hal, al-khalqu wal amru wat tadbir, al-khalqu wal mulku wat tadbir, yang mencakup ciptaan, kekuasaan, dan yang mengatur. Kemudian yang ketiga yang wajib kita imani pada Allah Ta'ala, yaitu al-iman bi uluhiyatillah. Kita harus beriman bahwa Allah Dialah ilahul haq, al-ilah al-haq, sembahan yang hak diibadahi hanya Allah Ta'ala. Ay bi anna wahdahul ilahul haq la syarikalah. Seorang harus meyakini bahwa sembahan yang hak itu hanya Allah, tiada sekutu baginya.
Wal ilahu bima'nal ma'luh. Ilah artinya ma'luh, sesuatu yang disembah. Ay al-ma'bud. Sesuatu yang diibadahi. Tapi yang diibadahi itu dengan hubban wa ta'ziman. Beribadah dengan cinta dan mengagungkan Allah Ta'ala. Maka setiap orang yang dia mencintai sesuatu, ya, kemudian dia mengagungkan sesuatu, ini yang di dalam pengagungan yang melampaui batas, maka dia telah mengambil sembahan selain Allah Ta'ala. Jadi ini maksudnya ma'bud atau al-ilah al-ma'luh ay al-ma'bud hubban wa ta'ziman, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cintai, yang kita sembah, yang kita ibadahi dengan penuh cinta dan keagungan, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sembahan kalian adalah sembahan yang satu, yang tiada sembahan kecuali Dia, Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah tentang ayat ini. Kata beliau, sebab turunnya ayat ini, anna kuffar Quraisy, bahwa orang-orang kufar Quraisy itu, qalu, mereka berkata kepada Nabi SAW, ya Muhammad, sif lana rabbaka wansubhu. Wahai Muhammad, coba gambarkan kepada kami tentang Tuhanmu dan apa nasabnya, sebutkan nasabnya. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah wa surat al-ikhlas. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini dan surat al-ikhlas, bahwa ilahukum ilahun wahid. Sembahan kalian itu adalah sembahan yang satu, yang Maha Esa, la ilaha illa huwa, yang tiada sembahan yang hak kecuali Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian tentang nasab, Allah Ta'ala berfirman, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahwa Allah dialah zat yang Maha Esa, qul huwallahu ahad, Allahus samad, Dia tempat bergantung seluruh makhluknya, lam yalid, walam yulad, tiada satupun yang dia tidak melahirkan dan dia tidak dilahirkan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada seorang pun yang serupa dengannya atau yang setara dengannya. Wal wahid wa ilahukum ilahun wahid, arti al wahid di sini alladzi la nadhira lahu wa la syarikalah, yaitu Dia zat yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya. Itu arti al-wahid. Karena al-wahid salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, dan ini sudah dibacakan pada pembukaan, ya, pada muqaddimah tentang keutamaan tauhid, yaitu apa yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 18, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ini juga menunjukkan keesaan Allah Ta'ala, dan Dia zat yang Maha Esa, yang patut disembah dan berhak disembah. Wa kullu mattakhadha ilahan ma'allahi ya'budu min dunihi wa kullu ma ittakhadha atau uttukhidha ilahan ma'allah. Dan setiap yang dijadikan ilah, yang dijadikan sembahan, ya, ma'allah, bersamaan dan menyembah Allah, yu'bad min dunillah, yang juga disembah selain Allah, fa uluhiyatuhu batilatun, maka persembahan kepada selain Allah itu adalah batil. Walaupun sesuatu disebut ilah, tapi dia adalah ilah yang batil, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyul kabir. Dzalika, yang demikian itu karena Allah dialah yang hak, yang disembahan yang hak, wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apa yang mereka sembah selain Allah itu adalah batil, wa anna Allah wal aliyul kabir, dan bahwasanya Allah dialah zat yang Maha tinggi lagi Maha besar. Wa tasmiyatuha alihatan la yu'tiha haqqal uluhiyah, meskipun sembahan-sembahan selain Allah itu disebut sembahan,
tapi dia tidak memiliki hak untuk disembah. Ya, sebagaimana Lata, Uzza, Manat itu disebut alihah, sembahan-sembahan yang disembah oleh orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Apa yang Allah mengatakan pada mereka? In hiya, sesungguhnya dia, Lata, Uzza, Manat, ya, itu tidak lain illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu hanya nama-nama saja yang kalian sebut dan ayah-ayah kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan padanya bukti, ya, atau dalil bahwa mereka itu sembahan. Jadi Allat ini disebut dalam para ulama ini muannas dari Allah. Ya, Allat muannas dari Allah. Al-Uzza muannas dari Al-Aziz. Ya. Al-Manat muannas dari Mannan. Mereka yang menyebutnya nama-nama itu. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Ya. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Wa qala an Hud, kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Hud alaihissalam, annahu qala liqaumi, bahwa dia berkata pada kaumnya, atujadilunani, apa kalian berdebat dengan aku, melawan aku, fi asma'in sammaitumuha antum, pada nama-nama, ya, sembahan-sembahan yang kalian sebutkan, kalian dan ayah-ayah kalian, ma nazzalallahu biha min sultan, padahal Allah tidak menurunkan bukti akan kebenaran sembahan kalian itu. Itu hanya nama, tapi mereka tidak berhak disembah dan diibadahi. Demikian pula perkataan Nabi Yusuf kepada dua teman yang berada di penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini disebutkan dalam surat Yusuf ayat yang ke-39 dan ayat yang ke-40. A'arbabul mutafarriq, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi, tidaklah kalian menyembah selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Ya, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Walihada kanatir rusul alaihimus salatu wassalam, maka dari itu para rasul, semoga salawat Allah dan salam Allah pada mereka, mereka mengatakan pada kaum-kaum mereka, ubudullah amalakum min ilahin ghairuh, sembahlah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah, kalian tidak mempunyai sembahan selain Allah. Yang sembahan yang hak itu hanya Allah. Ini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 59 dan sejumlah ayat yang lainnya, 59, 61, 65, 73 dan yang lainnya. Allah menyebutkan tentang para nabi ketika mereka berdakwah. Semua yang mengatakan demikian. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan yang lainnya. Semua menyuruh pada umat mereka, ubudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah kalian pada Allah. Kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali dia. Walakin aba dzalikal musyrikun. Namun orang-orang musyrikin enggan untuk melakukan hal itu. Wattakhadhu min duni alihatan, dan mereka tetap menjadikan selain Allah sebagai sembahan-sembahan. Ya'budunahum ma'allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah sembahan-sembahan itu bersamaan dengan menyembah Allah. Makanya mereka dikatakan musyrikun. Wastansiruna bihim wa yastaghithun, dan mereka minta pertolongan, mereka minta kemenangan dari sembahan-sembahan tersebut selain Allah. Waqad abtalallah. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah. Demikian kajian kita. Kita istirahat sejenak, salat maghrib. Insyaallah setelah salat maghrib kita lanjutkan sampai isya. Setelah isya kalau perlu lanjutkan sedikit. Baru kemudian pertanyaan. Insyaallah taala. Kalian kuat apa enggak? Insyaallah kuat.
Taib. Aku qouli hadza wallahu taala a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.